Baca Sejarah. Malam ini suara tembakan terdengar jelas di telinga kami. Tembakan aparat sudah membabi buta. Sepertinya aparat keamanan tak lagi melihat kami sebagai sesama anak bangsa. Mereka memandang kami seperti hama yang harus dibasmi karena dianggap mengganggu stabilitas negara. Aduh, sebentar. Sepertinya aku harus lari dulu. Ayo kawan-kawan, selamatkan diri kalian, teriakku panik. Kami akhirnya menemukan tempat yang sepertinya aman untuk berlindung. Namun, mataku perih terkena gas air mata aparat dan kepalaku terasa perih kemungkinan bocor akibat pukulan dari aparat. Tapi tidak apa-apalah, luka ini masih tergolong ringan dibandingkan dengan yang dialami kawanku di Romomangun. Seperti yang diceritakan Adian kemarin, tangannya sampai berlubang, tertembak peluru karet aparat dari jarak dekat. Entah ini sudah jam berapa, mengapa mataku sudah terasa berat. Sepertinya aku harus tidur dulu, mengumpulkan energi untuk hari esok. Imbas krisis moneter. Sinar matahari menembus kelopak mataku, seolah memaksaku untuk bangun dan kembali menghadapi hari yang penuh ketidakpastian. Sambil menguap dengan kesadaran yang belum utuh sepenuhnya, aku mencoba mengingat kembali apa yang membawaku ke ibu kota ini. 1 tahun sebelumnya, Indonesia tengah menghadapi masa-masa sulit. Krisis moneter yang lebih dulu mengguncang Thailand akhirnya turut menghantam tanah air. Nilai tukar rupiah yang semula 2.000 per dolar melonjak drastis menjadi 16.000. Banyak perusahaan tutup, pengangguran meningkat tajam, harga-harga kebutuhan pokok melambung, dan 16 bank dilikuidasi. Situasi semakin runyam ketika Presiden Soeharto melibatkan anak-anak dan kroni-kroninya dalam berbagai proyek besar, mulai dari tambang, hotel, stasiun televisi, pembangunan jalan tol, hingga Taman Mini Indonesia Indah. Pada saat yang sama, Partai Golkar kembali menang dalam pemilu, menandai 30 tahun kekuasaan Soeharto. Aktivis seperti Budiman Sujatmiko dan rekan-rekannya dari Partai Rakyat Demokratik PRD pun ditangkap dengan tuduhan makar. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998. Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan menyebabkan 4 orang tewas saat melakukan aksi damai. Tragedi ini memicu gelombang kemarahan mahasiswa di seluruh Indonesia. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi di berbagai daerah. Aku termasuk salah satu yang nekat datang langsung ke Jakarta, bergabung dengan rekan-rekan mahasiswa dari berbagai BEM dan organisasi seperti Forum Kota untuk menyuarakan tuntutan yang sama, turunkan Soeharto. Lamunanku buyar saat seseorang sahabat memanggil dengan lantang, "Woi, ayo berdiri. Sepertinya ada keramaian di sana," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Etnis Tionghoa menjadi korban penjarahan dan pemerkosaan. Aku menggenggam tangan temanku dan berdiri. Kami berjalan mendekati sumber keramaian. Betapa terkejutnya aku ketika melihat banyak demonstran berdatangan dari aktivis mahasiswa hingga pelajar berseragam SMA. Namun ada sesuatu yang janggal. Mereka yang mengenakan seragam sekolah menengah itu tampak tidak seperti anak SMA pada umumnya. Wajah mereka lebih dewasa, berambut cepak, dan berbadan tegap. Mereka datang berombongan dengan mobil pick-up, sepeda motor, dan truk. Gerak-geriknya tampak terlatih, termasuk saat melempar bom molotov dan memprovokasi warga untuk menjarah toko-toko milik etnis Tionghoa. Teriakan seperti "bakar, jarah toko Cina" terdengar berulang kali. Aku menyaksikan sendiri kerumunan massa menyerbu toko. Bahkan seorang anak berusia sekitar 12 tahun ikut masuk ke dalam hanya untuk menukar jam tangan hasil jarahannya. Tiba-tiba toko tersebut terkunci dari luar dan tak lama kemudian terbakar. Hingga tewaslah semua orang yang terkunci di dalam, termasuk anak kecil itu. Semuanya terasa seperti sudah direncanakan. Anehnya, orang-orang yang sebelumnya memprovokasi massa menghilang begitu saja seolah ditelan bumi. Tragedi tidak berhenti di situ. Perempuan-perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan. Beberapa korban mengalami kerusakan pada bagian vital tubuhnya.
Salah satu kisah paling memilukan adalah tentang seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang selamat namun harus kehilangan ibu dan kakaknya yang menjadi korban pelecehan dan tewas mengenaskan. Pemandangan waktu itu begitu mengerikan. Jakarta seperti berada di ujung kehancuran. Tim gabungan pencari fakta TGPF mencatat jumlah korban jiwa dalam kerusuhan Mei 1998 mencapai 1.308 orang. Angka ini mencakup korban tewas, korban luka-luka, dan korban kekerasan seksual. Menduduki gedung MPR DPR. Pagi itu, 16 Mei 1998, kami bersiap menduduki gedung MPR DPR seperti yang telah kami diskusikan semalaman. Tuntutan kami tetap sama, turunkan Soeharto, copot Dwi Fungsi ABRI. Dalam diskusi malam sebelumnya, aku juga menerima kabar bahwa Presiden Soeharto telah kembali dari lawatannya menghadiri pertemuan G15 di Mesir. Bukannya gentar, semangat kami justru semakin membara. Meski banyak korban telah berjatuhan dan rezim Soeharto telah berkuasa begitu lama, tidak ada lagi rasa takut dalam diri kami, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami berserah. Mahasiswa dari berbagai daerah berdatangan ke Jakarta, menumpang bus, membawa semangat yang sama. Kami pun berangkat menuju gedung MPR DPR dari segala penjuru. Sepanjang perjalanan, kami melewati sisa-sisa kendaraan dan toko yang hangus terbakar dengan bau menyengat yang masih menyelimuti udara. Suasana diwarnai oleh nyanyian yel-yel mahasiswa, orasi, semangat dan pekikat lantang, hidup mahasiswa, hidup rakyat, turunkan Soeharto. Akhirnya kami tiba di depan gedung yang oleh Iwan Fals pernah disebut sebagai paduan suara pemerintah. Di sekitar gedung, tank-tank aparat masih siaga. Tatapan aparat memang tidak setajam hari-hari sebelumnya. Namun tetap terasa mengintimidasi. Ada kesan bahwa pengamanan sengaja dilonggarkan hari itu. Dengan membawa bendera merah putih, kami berhasil masuk ke kompleks gedung DPR MPR. Ribuan mahasiswa tumpah ruah, sebagian menaiki atap gedung dan mengibarkan spanduk besar bertuliskan "Turunkan Soeharto dan Habibie". Soeharto diminta mundur ketua MPR dan tokoh-tokoh intelektual. Sudah 2 hari kami menduduki gedung MPR DPR. Hari ini 18 Mei 1998. Kami tetap bertahan sambil terus berdiskusi dan memantau informasi. Informasi kami peroleh dari sejumlah anggota DPR yang bersimpati terhadap gerakan kami, serta dari teman-teman di luar gedung yang rajin mengikuti perkembangan melalui harian Kompas. Saat itu, Kompas menjadi salah satu rujukan utama, bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 14 Mei 1998, Kompas menjadi media pertama yang memuat foto Presiden Soeharto di halaman depannya dengan judul mengejutkan, "Saya siap mundur." Pemberitaan ini sontak menggemparkan publik. Namun, tak lama kemudian Soeharto mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mengucapkan pernyataan tersebut. Meski begitu, berita itu sudah terlanjur memicu gelombang harapan akan perubahan. Di bawah terik matahari yang menyengat, orasi-orasi mahasiswa terus bergema dari atas gedung. Hingga akhirnya, beberapa perwakilan dari kami diminta masuk ke dalam ruang sidang DPR untuk mendengarkan pernyataan resmi Ketua MPR, Harmoko. Harmoko yang juga merupakan Ketua Umum Golkar dan orang yang pernah merekomendasikan Soeharto menjadi calon presiden dalam pemilu 1997, menyampaikan pernyataan mengejutkan. Ia menyarankan agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya. Mendengar hal itu, perasaan saya campur aduk. Di satu sisi ada rasa lega, namun di sisi lain saya menyadari bahwa dalam dunia politik teman bisa sewaktu-waktu menjadi lawan. Sore harinya kami mendapat kabar bahwa Presiden Soeharto tiba-tiba mengundang sejumlah tokoh intelektual, pemimpin ormas, dan budayawan ke istana. Mereka antara lain Malik Fajar, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahmad Bagja, Ali Yafi, Anwar Harjono, MH Ainun Najib atau Cak Nun, Ilyas Ruqyat, Ma'ruf Amin, Sutrisno Murdani, dan Nurul Kholis Majid atau Cak Nur. Soeharto meminta nasihat dari mereka.
Hasil dari pertemuan itu, mayoritas dari para tokoh tersebut menyarankan agar ia segera mengundurkan diri. Meski begitu, Soeharto tampaknya masih berupaya bertahan. Ia bahkan sempat mengungkapkan keinginan membentuk kabinet reformasi sebagai bentuk penebusan dosa. Maunya Soeharto. Mundurnya para menteri dan seruan People Power Amin Rais. Hari ini, 19 Mei 1998, kabar yang kami nanti-nantikan akhirnya datang. 14 menteri dari Kabinet Pembangunan mengundurkan diri. Kabar itu menyebar cepat dan membangkitkan harapan bahwa kejatuhan Presiden Soeharto sudah di depan mata. Suasana di gedung MPR DPR semakin penuh semangat. Di tengah suasana tersebut, beredar selebaran yang dikabarkan berasal dari Amin Rais. Dalam selebaran itu, Amin mengajak masyarakat untuk berkumpul di Monumen Nasional Monas pada 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan rakyat atau people power. Sebagian dari kami menyambut ajakan itu dengan antusias. "Wah, Pak Amin idolaku ini," seru salah seorang teman. Namun tak sedikit pula yang menunjukkan sikap skeptis. "Ngapain tokoh tua ikut-ikutan gerakan mahasiswa?" kata yang lain. Saya hanya tersenyum menanggapi perbedaan pendapat itu. Namanya juga mahasiswa, wajar bila pikirannya beragam. Malam itu saya sulit memejamkan mata. Pikiran saya terus dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Perdebatan dua teman saya mengenai sosok Amin Rais terus terngiang di kepala. Padahal kemarin saat memasuki gedung DPR, Adiana Pitupulu dan kawan-kawan melempari Amin Rais dengan botol karena dianggap tidak berkoordinasi dengan baik dengan kami. Namun masih saja ada yang percaya padanya. Pikirku heran. Pagi pun tiba. Meski dengan rasa ragu, saya akhirnya mengikuti ajakan teman dan menuju Monas. Betapa terkejutnya saya saat tiba di sana. Ratusan personel aparat telah bersiaga lengkap, dilengkapi tank, panser, dan kawat berduri yang mengelilingi kawasan Monas. Wajah para aparat yang sebelumnya tampak melunak, kini kembali terlihat garang. Tiba-tiba, saya menerima telepon dari seorang teman yang baru saja menonton siaran TVRI. Ia mengabarkan bahwa Amin Rais menggelar konferensi pers dan menyatakan pembatalan aksi damai pada 20 Mei. Alasannya, faktor keselamatan mahasiswa. Amin Rais disebut menerima telepon dari seorang perwira tinggi militer yang memperingatkan bahwa jika aksi tetap dilakukan, Indonesia bisa mengalami tragedi seperti peristiwa lapangan Tiananmen di Beijing. Mendengar kabar itu, kami pun akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali. Hari ini, 21 Mei 1998, tersiar kabar bahwa Presiden Soeharto akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Informasi ini juga disampaikan akan disiarkan langsung melalui stasiun televisi nasional. Aku tak sabar menanti momen bersejarah itu, menjadi saksi langsung dari akhir kekuasaan presiden terlama dalam sejarah negeri ini. Bersama teman-teman, kami berkumpul di depan sebuah televisi kecil, menatap layar dengan tegang. Aku menghisap rokokku dalam-dalam, mencoba meredakan jantung yang berdegup tak karuan. Akhirnya, sosok Soeharto muncul di layar. Ia mengenakan setelan jas hitam dan didampingi oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sontak, ruangan tempat kami berkumpul meledak dalam sorak-sorai. Ada yang berteriak takbir, ada yang meneriakkan hidup rakyat, hidup mahasiswa. Semua larut dalam euforia, termasuk aku. Tangis, pelukan, dan tawa mewarnai perayaan spontan itu. Meski di tengah kegembiraan itu sempat terbersit pertanyaan dalam benakku. Apakah era yang akan datang akan benar-benar lebih baik dari Orde Baru? Tapi pikirku waktu itu, sudahlah, untuk saat ini biarkan aku rayakan dulu kemenangan ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.